Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PW Channel Klaten yang kami bahagiakan, pada kesempatan pagi hari ini kami dari pengurus RW 04 Gatak Kedungan Pedan memperkenalkan pada pagi hari ini akan mengulas atau mewawancarai narasumber kami yang pada pagi hari ini kami datangkan untuk mengambil atau mendalami sejarah adanya Kiai Abdul Jalal yang ada di makam gedong sebelah barat Masjid Al Jalal ini. Baiklah, kami perkenalkan dulu narasumber yang pada pagi hari ini kami hadirkan di sini, yaitu yang pertama adalah Bapak Tri Subroto selaku RW atau sesepuh di RW 04 Gatak ini. Yang kedua adalah Bapak Wasingun, ini adalah tokoh masyarakat yang ada di RW 04 Gatak ini, yang mana tahu tentang sejarah adanya Kiai Abdul Jalal yang dimakamkan di makam gedong sebelah barat Masjid Al Jalal ini. Baiklah, akan kami mulai untuk mengulas adanya makam Kiai Abdul Jalal yang ada yang dimakamkan di makam gedong Al Jalal sebelah barat masjid ini. Bapak Tri Subroto selaku sesepuh atau RW di RW Gatak ini, mungkin Bapak RW tahu tentang adanya makam di Al Jalal ini. Monggo kalau bisa diterangkan, nanti saya pindahkan ke tokoh yang lebih tahu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dikatakan sebagai narasumber itu sebenarnya kurang pas. Sebenarnya saya termasuk salah satu warga sini yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Kiai Haji Abdul Jalal ini. Yang saya ketahui, makam-makam yang ada di banyak daerah yang namanya makam gedong, yang sebelah timurnya ada Masjid Tiban, itu biasanya Masjid Tiban itu namanya Masjid Agung. Jadi kalau kami simpulkan makam-makam yang ada di sini berarti pada saat Sultan Agung. Sebenarnya yang saya tahu dari bapak-bapak atau sesepuh dahulu bahwa ada kaitannya juga antara Kiai Abdul Jalal ini dengan Raja Majapahit terakhir, Brawijaya V yang mengembara. Tapi referensi ke sana itu kurang bisa saya ketahui. Nanti mungkin tentang Kiai Abdul Jalal ini nanti bisa diurai oleh Bapak Wasingun ini, di mana Bapak Wasingun ini adalah keturunan ke-13 dari Kiai Haji Abdul Jalal. Mungkin beliau akan menguraikan tentang siapa Kiai Abdul Jalal ini sepengetahuan beliau, karena keturunan ke-13 itu juga termasuk sudah jauh. Maka sebenarnya kemarin kami mengundang narasumber yang lain, tapi karena beliaunya sakit, jadi berhalangan hadir di sini. Mungkin di lain waktu kami bisa mengadakan diskusi lagi tentang narasumber yang mungkin lebih banyak lagi, sehingga apa yang kita inginkan kita ketahui tentang Kiai Haji Abdul Jalal yang semari di makam gedong Gatak ini nanti bisa kita ungkapkan dengan lebih jelas lagi tentang sejarah dan asal mulanya, dan tentang keturunan-keturunannya yang konon kabarnya termasuk salah satu cucunya ada di Kaliyoso, yaitu Kiai Abdul Jalal yang di YouTube sering kita lihat, Kiai Haji Abdul Jalal awal. Tetapi menurut tempat kami bahwa beliau itu adalah cucu dari Kiai Haji Abdul Jalal yang ada di sini, di mana Kiai Abdul Jalal yang di sini ini mempunyai anak perempuan yang dinikahi oleh Raja Mataram, pangeran dari
Surakarta dan menurunkan anak yang bernama Bagus Turmudi. Kemudian beliau mengembara akhirnya sampai di Kaliyoso dan mendirikan semacam pondok pesantren atau perdikan. Akhirnya oleh Surakarta dijadikan perdikan Kaliyoso, menjadi penguasa di Kaliyoso. Demikian yang saya tahu. Mungkin lebih banyak nanti Bapak Wasingun ini yang akan menguraikan tentang sejarah dari Kiai Haji Abdul Jalal. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW, Bapak Tri Subroto yang telah menyampaikan sedikit sejarah adanya makam Kiai Abdul Jalal yang ada di Makam Gedong Ngada Kedungan Bedan. Memang Pak Tri Subroto ini sebagai sesepuh atau RW yang baru atau yang masih muda karena masih seumuran dengan saya, ya, seumuran dengan lupa tadi saya belum memperkenalkan nama saya Suranto, juga kelahiran asli di sini, yang mana masa kecilnya saya bersama Pak RW ini. Jadi tentang makam Abdul Jalal kurang mendalami. Kalau Pak RW kan sudah membaca artikel-artikel yang ada di buku yang sudah dibaca Pak RW. Baiklah Pak Mirsa BW Channel Klaten yang kami banggakan dan kami hormati, kami akan mengulas lebih dalam tentang adanya makam Kiai Abdul Jalal yang ada di Makam Gedong Ngada ini, yang lebih tahu dan lebih tahu sejarahnya ya. Mungkin nanti bersama Bapak Wasingun yang kami datangkan sebagai narasumber pada pagi hari ini. Baiklah, kepada Bapak Wasingun kami akan mengulas sedikit tentang adanya makam Abdul Jalal, yaitu sejarah Kiai Abdul Jalal yang ada di Ngada Kedungan Bedan ini, Pak. Asal mula sejarahnya bagaimana, coba tolong diceritakan kepada Pak Wasingun yang lebih tahu tentang makam Abdul Jalal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang sejarah Abdul Jalal, ini sebenarnya bukan asli orang Jawa, orang Madura. Oh, orang Madura. Itu keponakan Adipati Madura, Adipati Handayaningrat. Kalau Kiai Abdul Jalal sebenarnya namanya Pangeran Cakraningrat. Nah, tentang sampai di sini karena di Madura ya kurang berkenan lah dengan Adipati Madura pada waktu itu. Ya kalau sekarang ya dititipkan atau dibuang ke Mataram zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah itu diberi tanah di Ngada ini, kalau dulu ya mestinya belum nama Klaten, tapi diberi tanah Ngada ini, suruh bebodro di sini. Itu sejarahnya. Kalau tentang soal Abdul Jalal Kaliyoso itu memang ada dua versi. Ada versi yang pertama itu Kaliyoso, ada yang mengatakan sini itu, tapi sejarah boleh dikatakan kalau saya dongeng rakyat, kalau saya gitu. Sebab yang benar itu memang yang di sini. Soalnya sejarahnya jelas dari Sultan Agung Hanyokrokusumo diberi tanah di sini. Ini permasalahannya. Nah, akhirnya mempunyai keturunan salah satu yaitu Abdul Jalal yang di Kaliyoso. Itu kalau nggak salah turun kedua atau turun ketiga. Itu kalau nggak salah. Nah, terus turunnya ya banyak yang mengembara, mungkin di Jakarta dan di mana. Kalau sekarang ya termasuk yang paling muda ya saya ini, termasuk generasi saya itu paling muda. Itu saja belum tidak semuanya di rumah. Jadi kalau tentang Abdul Jalal, saya ini sudah turun yang ke-13, jadi sudah sangat jauh. Termasuk narasumber yang mau didatakan yang namanya Pak Jamal itu sama.
dengan saya turun ke 13 juga, karena bapaknya Pak Jamal itu kakak dari bapak saya. Ya ini Pak, di makam Gedong ini ya Pak, itu ada Abdul Jalal yang di sebelah utara itu ya, yang diberi cungkup besar itu. Terus ada Abdul Jalal lainnya yang sebelah selatan juga menyatakan Abdul Jalal 2 atau 3 itu bagaimana sejarahnya kok Abdul Jalal yang sering dikunjungi yang di cungkup besar itu, ya yang kecil-kecil itu sejarah gimana? Kalau tentang itu kan biasa toh. Kalau sekarang namanya misalnya Broto, itu aja yang paling mudah ya. Broto bin Suwitno kan gitu. Ya. Ya, Abdul Jalal ya seperti itu. Hanya binnya tidak disebutkan. Ya itu permasalahannya. Jadi yang memahami ya kita kembangkan, kita pahami seperti ini. Nah, misalnya saya Wasinun bin Nahari kan gitu. Ya. Tapi karena ya bapak saya tidak disebut ya itu ya, karena Abdul Jalal itu tokoh ya, anak cucunya kan pakai nama orang tuanya kan gitu kan. Oh ya. Nah, kira-kira bisa diterima enggak itu? Ya. Makanya dari itu kan membingungkan masyarakat yang berkunjung di makam ini karena ada Abdul Jalal yang sering dikunjungi itu, terus ada pertebaran Abdul Jalal yang lainnya yang ada di makam Gedong itu. Makanya saya minta untuk dijelaskan atau itu memang telah dari Abdul Jalal yang ada di sini. Kemudian kalau yang jelas yang di Kalioso itu memang karena mengembara ke keraton, kemudian diberi tanah pendidikan di sana. Apakah demikian yang dimaksud Abdul Jalal yang di samping-sampingnya itu, Pak Wasinun? Ya mungkin gitu mungkin. Tapi kan ya dulu saya kurang mendalami, diterangkan Mbah Junaidi pada waktu itu. Ya karena dulu saya masih muda, ya keinginannya berbeda dengan mendalami sejarah. Nah, tapi saya simpulkan bahwa sekarang ini, misalnya itu Brawijaya kan ada Brawijaya kelima. Nah, pasti kan ada Brawijaya ke-1 kan. Ya, contohnya itu. Terus di Mangkunegara, nah, Mangkunegaran itu kan mulai Mangkunegara pertama sampai sekarang Mangkunegara keberapa ini? 10 atau ke-11 ini yang dinobatkan kemarin dulu itu. Ya. Nah itu loh. Jadi kita itu jangan takut mendalami soal nama. Nah nama itu bisa dikaitkan dengan kondisi sekarang, yaitu bin itu tadi. Nah, bin kalau wanita mestinya binti kan gitu. Terus kalau ada hubungannya dengan nggak tak oleh gantung gong itu gimana Mas? Nah, apakah ada hubungannya dengan Kiai Abdul Jalal, Pak? Nah, kalau itu malah karena Abdul Jalal itu besanan dengan Mbah Strowijaya. Nah, Strowijaya itu cikal bakal Trojaya. Sebetulnya cikal bakal Trojaya selatan bukan, ya. Bukan Sekarjinggo sebetulnya, tapi pada umumnya kan yang diketahui oleh hal umum kan Sekarjinggo. Nah, yang itu besanan karena pada waktu itu nanggap seperti kalau sekarang ya dansa itu. Dulu semacam tayuban. Nah, tayuban. Tayub itu kalau ketiban sampur itu joget dengan ledeknya. Nah, karena dengan ledeknya ya muda, cantik. Temantennya kan ya boleh dikatakan tergiur lah, gitu aja. Tergiur ya semacam kencan gitu. Nah, terjadi pergesekan. Karena terjadi pergesekan, Kiai Abdul Jalal nyada anak cucu saya jangan sampai gantung gong. Sebetulnya tidak kata-katanya tidak fokus, jangan anggap gamelan, jangan gitu, tapi tidak gantung gong. Tapi kan
karena gong itu ya bas lah. Identik karo Identik dengan gamelan ya. Terus yang mendalami tidak boleh nanggap gamelan itu pengembangannya. Jadi menurut Mas Wasingon yang di sini itu lebih sepuh daripada yang di Kaliyoso, ya Pak? Iya. Karena dari Mbah Junaidi dulu memberitahu bahwa ini diberi tanah dari Mataram itu, kalau Sultan Agung Hanyokrokusumo memberi tanah di sini. Nah, akhirnya dia berdiri di sini karena dia ulama mendirikan masjid ini. Nah, terus rumahnya Abdul Jalal yang sebenarnya itu di mana kan sampai sekarang ya tidak diketahui, Pak. Nah, rumahnya Tapi kan dari jejak-jejak yang sekarang ada, misalnya Mbah Ali Johan, Mbah Mutadi, Mbah Tahari, Mbah Muhammad Irsam, Mbah Hasan Abdur, terus dan lain-lain itu kan berarti terus di sekitar nggak ada, Mas. Oh iya, kalau di sekitar nggak Tapi ada. pastiannya nggone pas ngerti. Rumahnya pastiannya nggak tahu sampai sekarang ini. Berbeda kalau dengan keraton itu kan ada walaupun bekas bentengnya. Misalnya Kartosuro itu kan keratonnya sudah nggak ada, tapi kan bekas bentengnya kan ada. Nah itu loh contohnya. Seperti Pajang gitu kan bekas bentengnya masih ada. Nah kalau di sini bekas rumahnya Abdul Jalal kan nggak ada. Nah itu. Nggak ada tapi nggak tahu gitu. Ya mungkin begitu. Nah karena nggak tahu kan ya nggak ada gitu aja. Pemirsa BW Channel Klaten yang kami bahagiakan, pada pagi hari ini tadi Bapak Wasingon telah menerangkan mengapa Dukuh Gadak dengan adat tidak boleh membunyikan bunyi-bunyian gamelan atau gong. Tadi sudah diceritakan oleh Bapak Wasingon bahwa Mbah Kiai Abdul Jalal ini dulu memang mengadakan tradisi seperti tayub yang mana berbesanan dengan Mbah Setrojayan. Mbah Setrojayan itu makam yang ada di sebelah selatan jalan ini, Jalan Raya Pedan ini, yang sebelah selatannya makam Gedong. Itu memang dulu kata Mbah Wasingon tadi besanan, sehingga ada kecongkran atau keributan, maka dari Bapak Kiai Abdul Jalal kemudian di apa ya, sabdakan sabda supaya besok anak cucu saya jangan sampai ada yang mengadakan tayub atau membunyikan gamelan dengan gantung gong. Itu tadi sedikit sejarah di RW Gadak ini tidak boleh gantung gong. Yang selanjutnya Bapak Wasingon bisa menceritakan tentang korelasi Kiai Abdul Jalal yang yang dimakamkan di sini itu dulu sebagai tokoh agama, itu mengembangkan agama di sini, tentunya agama Islam atau agama lain, karena Kiai Abdul Jalal itu telah dari Keraton Mojopahit. Monggo kalau bisa diterangkan Pak Wasingon. Kalau soal terah dari Mojopahit, itu memang Mojopahit itu dari Hindu awalnya. Ya. Tapi setelah Demak, Pajang, kan itu turun dari Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono kan sudah Islam. Raden Patah pun sudah Islam. Ya. Nah, itu. Nah, karena itu termasuk anak cucu Sultan Trenggono, ya jadinya kan Islam. Nah, dia kedudukannya di sini menyebarkan agama Islam. Jadi kalau sekarang ya seperti pegawai KUA lah, itu aja, mudah. Tapi kan dulu ya dari keraton-keraton itu kan namanya penghulu keraton. Misalnya dulu dari PB10 kan yang ditugaskan di sini Pak Mbah Dullah Surur, baik Tuhan, itu aja. Badul Salam. Ya, Mbah Badul Salam itu kan yang menguasai di Pedan ini sebagai penghulu pada waktu itu, zamannya PB10. Akhirnya diturunkan ke Mbah Junaidi CS itu.
Maksud Mbak Irsad. Ya, Mbak Irsad. tahun 50-an berapa itu penyerahannya? Saya masih kecil, lupa ingat. Jadi di RW Nggata ini banyak sekali ya penghulu-penghulu ya. Yang saya banyak. ketahui Pak Haji Mursyidi, kemudian Mbah Irsad. Ya, Lalu ya. tadi kan itu Mbah Mahmud itu apa juga Ya, penghulu. Mahmud ya juga penghulu. Penghulu. Jadi Makanya, RW Nggata itu banyak penghulunya dulu ya. maka Ya. maka kan dibuang ke mana-mana, Mbak Junaidi, ke Trucuk, Ya. akhirnya Wonogiri, pada akhirnya panggil lagi ke Klaten karena sumber hisab itu menghitung kalau puasa Ramadan dan Idul Fitri itu. Berarti niku karena terjadi pergesekan tayub itu apa termasuk Mas, yang namanya semacam larangan nggak ada itu pabrik ngoten niku zaman dewen kan kaya ngoten niku. Kene di pacar ring pabrik kan wong tuwa sing Ora oleh. aja nganti karo pabrik ngoten niku sejarah termasuk sejarah niku napa mboten Mas? Nek kula ngarani nek niku cerita rakyat. Oh cerita ya. Nah, soalnya kan mboten enten Abdul Jalal yang menyabdakan jangan sampai persaudaraan Diputus. Nah, Sampai. karena kan dia menyebarkan agama Islam. Islam itu kan semuanya saudara. Oh. Yang dimusuhi kan non Islam gitu aja mudah. Nah, Berarti Mbak Abdul Jalal niku mengembangkan Islam untuk daerah Medan dan sekitarnya gitu. ya. Nah, karena dari anak cucu terus akhirnya Mbah Junaidi ke Klaten, Mbah Haji Mursyidi ke Karangjowo, yang Magrok Bukitan akhirnya Mbah Irsad dan lain sebagainya itu. Termasuk Pak Ibrahim di Klaten, Pak Sahlan di Solo. Nah, jadi banyak dulu. Kalau dulu kan nggak ada itu terkenal gudangnya Kiai. Ya, Kalau dibandingkan dengan sekarang pripun? Terus solusinya kira-kira pripun Mas supaya nggak ada iso kados riyen gitu Mas. ya nek saiki ya terutama mereka-mereka yang sarjana agama gitu aja ya kan nek soal pondok mungkin wis ora mondok kok. Nah, sarjana agama itu sebenarnya mengembangkan itu ya, seperti kalau sekarang ya termasuk jauhari, munajat dan lain sebagainya itu. Tapi karena ya mungkin keadaan atau kondisi masyarakat sekarang berbeda ya ini. Soalnya kalau sekarang ini repot. Dan terang dulu anaknya orang yang tidak salah saja salah. Tapi saya sekarang terbalik. Anaknya orang salah malah tidak salah. Ya gitu loh masalahnya. Ada kiat-kiat nggak untuk merubah supaya buyut rukun seneng neng masjid kaya depen pripun carane ngaten kiat-kiat mboten Mas. Ya itu tokoh, Oh, tokoh agama dengan tokoh masyarakat. Kan ya seperti dulu kan nyatanya suran ya iso gabung. Oh, Nah kenyataannya kan gitu kan. Nah sekarang kenyataannya sesama tokoh agama saja sudah versinya beda. Ada yang sudah tidak tahlilan dan tahlilan. Nah, kan itu dulu sebenarnya. Jadi intern Islam itu dibenarkan dulu. Kalau sudah intern baru ekstern. Nah, sebenarnya gitu. Terima kasih sudah sedikit ulasan tentang makam Kiai Abdul Jalal yang mana mengembangkan agama Islam di wilayah Medan atau pusatnya di Nggata. Karena dulu memang para turialum ataupun tokoh-tokoh agama di Nggata. Karena setiap ada hajatan, kenduri dan sebagainya, wilayah Medan selalu menggunakan kiai-kiai dari Nggata. Itu tadi sudah diterangkan oleh Bapak Wasingen tentang adanya Mbah Kiai Abdul Jalal di makam di Nggata itu memang mengembangkan agama Islam di wilayah Medan dan sekitarnya. Baiklah, kemudian kami akan kembali kepada Pak RW.
apa yang dilakukan warga setempat ini ya atas adanya situs pemakaman bersejarah dari Mojopahit dan Mataram Islam ini dari warga. Monggo Pak RW untuk mewakili warga di RW 04 Kata ini. Oke, yang pasti sebagai RW harus sebagai orang Gata, seharusnya kita tetap harus uri-uri leluhur atau kalau bisa kita usahakan menjadi semacam wisata religius. Jadi ini termasuk sejarah bagi kita, bagi warga Gata, atau mungkin juga bagi keturunan-keturunan dari Brawijaya tersebut. Mungkin dengan dikembangkan, dikemas sebagaimana supaya menarik, insya Allah yang namanya makam Kiai Haji Abdul Jalal ini nanti bisa dikembangkan menjadi semacam wisata religius. Harapan kami seperti itu. Nanti tergantung anak muda yang sekarang ini, bagaimana cara kreativitas mereka supaya dimunculkan, dikembangkan supaya menarik perhatian dari warga masyarakat di Indonesia ini. Jadi dengan menjadi wisata religius nanti akan banyak warga dari daerah-daerah lain yang berkunjung di tempat ini. Demikian mungkin apa yang saya gambarkan ke depannya. Insya Allah kita akan berusaha mengembangkan makam tersebut menjadi semacam wisata religius. Maka yang selanjutnya, apakah ada peran serta pemerintah desa, pemerintah pusat terhadap situs yang bersejarah ini di RW Gata ini, dari desa Kedungan kemudian meningkat ke kecamatan, mungkin ke kabupaten, apakah ada perhatian dari pusat ini? Oke, kalau selama ini mungkin perhatian tentang pemeliharaan itu dari warga masyarakat dan juga dari saudara-saudaranya yang merasa keturunan dari beliau. Mungkin selama ini belum ada partisipasi dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dalam hal muri-uri dari makam tersebut. Insya Allah nanti ke depan akan kita usahakan supaya mereka turut campur dalam hal pemihaan supaya makam tersebut bisa berkembang dan bisa menjadi apa yang sudah saya aturkan tadi, yaitu menjadi wisata religius. Jadi insya Allah nanti bagaimana cara-cara kita untuk mengetuk hati pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan rencana kita sebagai makam Kiai Haji Abdul Jalal tersebut menjadi tempat wisata religius. Maka memang sedikit karena saya juga sering namanya tur sejarah atau tur ke makam-makam Islam yang bersejarah seperti di Kalioso, itu kan terawat sekali. Mungkin di sana juga ada keperhatiannya dari pemerintah setempat sehingga makamnya begitu terawat di sana. Mungkin harapan dari warga Gata untuk makam situs yang bersejarah ini bagaimana? Coba Bapak RW untuk memberikan sedikit harapan atau dari warga dan pengurus di RW ini supaya makam Kiai Abdul Jalal ini nanti bisa menarik wisatawan atau untuk namanya apa itu dari ya sejenis ziarah lah itu. Oke, seperti yang saya katakan tadi, nanti kita akan berusaha pendekatan ke kabupaten, di mana kita berusaha akan memasukkan makam Kiai Haji Abdul Jalal ini ke dalam semacam wisata yang akan yang sebaiknya dikunjungi oleh
oleh warga masyarakat sebagai wisata religius. Jadi di dinas wisata sana nanti akan mempromosikan. Kita berharap mereka dari dinas pariwisata termasuk mempromosikan bahwa makam Abdul Jalal ini seperti makam-makam yang lain, seperti makam Ranggawarsita, makam Pandanaran dan lain-lain. Harapannya seperti itu. Jadi nanti kita akan berusaha memasukkan makam ini ke dinas pariwisata sehingga bisa menjadi makam yang dipakai untuk wisata religius. Mekaten, Mas. Ya, terima kasih kepada Bapak RW yang telah memberikan penjelasan tentang adanya makam situs bersejarah yaitu Bapak Kiai Abdul Jalal di Gedong Ngada. Demikian pemirsa BW Channel Klaten yang pada siang hari ini kami telah mengulas sejarah adanya makam Kiai Abdul Jalal yang ada di makam Gedong Ngada Kedungan Wetan bersama narasumber beliau Bapak RW Tri Subroto dan beliau Bapak Wasingun sebagai pelaku atau sejarah yang ada di RW 4 Ngada ini. Demikian pemirsa BW Channel Klaten yang berbahagia, saya cukupi wawancara kami dengan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pemirsa BW Channel dimanapun berada yang kami cintai. Setelah kami tadi bincang-bincang tentang sejarah makam Abdul Jalal di Masjid Al Jalal, sekarang akan kami ajak untuk menelusuri, melihat-lihat makam Abdul Jalal yang ada di makam Gedong ini. Mari kita menuju ke makam Gedong Al Jalal. Inilah pintu gerbang makam Kiai Abdul Jalal yang ada di Gedong Ngada Kedungan Wetan. Mari kita terus menelusuri. Inilah pemirsa BW Channel Klaten dimanapun berada, kita sudah sampai di makam Kiai Abdul Jalal yang mana dimakamkan di makam Gedong. Ini ada dua makam, Kiai Abdul Jalal dan Nyai Abdul Jalal. Yang lainnya ini ada Sekar Panjang, kemudian Abdul Jalal yang lain mungkin itu sebagai terah atau putra-putra dari Kiai Abdul Jalal yang ada di sini. Monggo nanti silakan untuk dilihat makam yang ini, mana makam Gedong ini dikhususkan untuk makam Islam. Makam Islam yang ada di sini, meskipun warga Ngada ini aneka macam agama, ya, ada yang memeluk agama Nasrani, tapi makamnya ada di Seilo sana yang makamnya campuran. Kalau yang di sini adalah makam khusus Islam. Demikian pemirsa BW Channel Klaten yang kami bahagiakan dimanapun Anda berada. Sekarang dilihat ini makam yang
sedikit terawat ya. Mungkin nanti harapan dari Pak RW tadi lebih akan dirawat lagi sehingga para ziarah, para priyah nanti akan berkunjung di situs yang bersejarah ini, yaitu Kyai Abdul Jalal. Pemirsa PW Channel, dimanapun Anda berada, saya tunjukkan ini juga makam Nyai Abdul Jalal, yang mana dulu dikenal sebagai Sekar Petak. Sekar Petak ini masih ada kaitannya dengan makam di Mbayat, Wedi, dan di sini. Yang diberi warna biru cat-cat ini adalah terah dari Abdul Jalal di makam gedong ini. Demikian pemirsa BW Channel yang saya ketahui tentang makam Abdul Jalal di gedong ini. Ini dulu dikenal dengan Sekar Petak, Nyai Abdul Jalal. Di tulisan ini ada Nyai Abdul Jalal 2. Baiklah pemirsa BW Channel Klaten, kami tunjukkan ini adalah Nyai Kyai Abdul Jalal 2. 3 ya, yang 3 ini. Makam ini adalah Kyai Abdul Jalal 3, terah-terahnya yang panjang ini yang dulu dikenal dengan Sekar Panjang. Nah, Sekar Panjang itu menurut sejarah sebagai pengawal dari Mbah Kyai Abdul Jalal. Nih. Baiklah pemirsa BW Channel dimanapun Anda berada, ini kami ajak Anda untuk mengunjungi makam Mbah Kyai Sutrojoyo, yang mana tadi telah disejarahkan oleh Bapak Wasingun bahwa Kyai Sutrojoyo ini bepisanan dengan keluarga Mbah Kyai Abdul Jalal, yang mana kemudian menginspirasi warga RW 0 tidak boleh gantung gong atau gantung membunyikan gamelan, yang mana pada waktu itu setiap ada perhelatan mantu ataupun mantenan sering pakai tayub, sehingga adanya tayub kemudian ada keributan, sehingga Mbah Abdul Jalal bersabda untuk warga anak cucu dan keturunannya di RW 0 tidak boleh membunyikan gong atau gantung gong. Itulah istilah tadi yang disejarahkan oleh Bapak Wasingun, yang mana inilah duanya ini adalah makam Kyai Sutrojoyo yang dimakamkan di makam Trojayan Sobayan Pedan. Demikian yang kami ketahui tentang makam Kyai Sutrojayan yang ada di makam Trojayan Sobayan Pedan. Baiklah para pemirsa BW Channel Klaten yang kami bahagiakan dimanapun berada, inilah sejarah adanya makam Trojayan Sobayan Pedan.
Demikian pemirsa BW Channel tentang kita menelusuri sejarah atau makam Kiai Abdul Jalal yang ada di Makam Gedong Gadak Gedungan Bedan. Setelah itu nanti kita akan menuju ke makam-makam yang mana masih ada kaitannya dengan sejarah keislaman, yaitu Kiai Abdul Jalal yang ada di wilayah Kabupaten Klaten dan di Kaliyoso. Demikian pemirsa BW Channel, jangan lupa subscribe dan like serta komen-komennya di BW Channel Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.